Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati pasangan calon nomor 1 Ibu Hajah Ratu Tatu Hasanah SEMAK bersama Bapak Dr. Haji Panji Tirtayasa MSI. Yang saya hormati paslon nomor 2 Bapak Haji Nasrul Ulum SE dan Bapak Haji Eki Baihaki MSI. Yang saya hormati pimpinan Bawaslu Kabupaten Serang, rekan-rekan komisioner KPU Kabupaten Serang, tim kampanye atau tim kemenangan masing-masing pasangan calon, serta seluruh masyarakat Kabupaten Serang yang menyaksikan debat publik calon Bupati dan Wakil Bupati Serang tahun 2020. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang berbahagia, pemirsa Kompas TV dimanapun Anda berada, acara debat publik calon Bupati dan Wakil Bupati Serang tahun 2020 adalah salah satu jenis kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum sebagaimana tercantum dalam Peraturan KPU nomor 13 tahun 2020. Oleh karena itu, pada saat ini KPU Kabupaten Serang bersama televisi Kompas TV menyiarkan acara debat ini secara langsung agar dapat didengar dan disaksikan oleh seluruh masyarakat luas, sehingga masyarakat diharapkan dapat lebih mengenal lebih dalam calon Bupati dan Wakil Bupati Serang tahun 2020, mengetahui pendalaman visi, misi, dan programnya. Dan debat malam ini adalah debat putaran ketiga. Kita sudah melaksanakan 2 kali debat dan ini adalah debat yang ketiga. Semua debat kita laksanakan hari Rabu karena pencoblosan akan dilaksanakan pada Rabu 9 Desember tahun 2020. Masyarakat Kabupaten Serang dan pasangan calon yang kami hormati, Ibu Bapak hadirin yang berbahagia, pemirsa Kompas TV dimanapun Anda berada. Debat publik malam ini lebih ditunjukkan kepada bagaimana langkah-langkah konkret dan logis yang ditawarkan oleh pasangan calon dalam strategi meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat dan memperkuat pelayanan publik. Kepada masyarakat Kabupaten Serang, debat publik ini merupakan salah satu upaya pendidikan politik. Rakyat dipersilakan untuk merekam dan mencatat apa yang dinantinya disampaikan oleh pasangan calon. Tentang visi, misi, dan program yang mereka tawarkan, silahkan diingat dan dicatat, dinilai, karena bagaimanapun dalam negara demokrasi rakyatlah yang berdaulat. Dan pemilihan kepala daerah yang digelar secara langsung ini adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di daerah. Kenali rekam jejak para pasangan calon, simak visi misi dan programnya, tentukan pilihan Anda karena suara Anda menentukan 5 tahun nasib Kabupaten Serang yang akan datang. Dan coblos pada 9 Desember 2020, jangan takut datang ke TPS karena kita menerapkan protokol kesehatan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila kata-kata yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Abidin Nasyar, Ketua KPU Kabupaten Serang. Dan hadirin sekalian, selanjutnya kami mengundang Dr. Kiai Haji Amas Tajuddin untuk memimpin doa di atas panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa bersama agar hasil maksud selamat, sehat, sukses dan berkah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabat rasulillahi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Mas Tajuddin sudah memimpin doa untuk mulai acara kita pada malam hari ini. Dalam debat publik kali ini terdapat sejumlah tata tertib yang harus dipatuhi oleh para pasangan calon
Dan berikut kita akan simak tata tertib debat publik pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang. Tata tertib debat publik. 1. Debat publik akan dipandu oleh moderator. 2. Pasangan calon akan diberikan waktu untuk berbicara. Tidak dibenarkan memotong pemaparan pasangan calon lain saat pasangan calon tersebut sedang berbicara. 3. Waktu segera dimulai ketika pasangan calon mulai berbicara. 4. Pasangan calon tidak diperkenankan memberi pertanyaan yang menyerang personal pasangan calon lain. 5. Pertanyaan antar pasangan calon harus seputar tema, visi misi, dan program. 6. Moderator memiliki hak untuk menghentikan pemaparan pasangan calon jika pemaparan keluar dari tema, visi misi, dan program. 7. Moderator akan menghentikan pemaparan pasangan calon ketika waktu yang tersedia telah habis. Demikian tadi tata tertib selama debat ini berlangsung. Nah, saudara, saatnya kita memasuki sesi penyampaian visi misi pasangan calon. Masing-masing pasangan calon akan diberikan waktu 3 menit untuk memaparkan visi misinya. Kita mulai dari pasangan calon nomor urut 2. Durasi Anda 3 menit. Dimulai dari saat Anda mulai berbicara. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat para tokoh masyarakat dan kiai yang ada di Kabupaten Serang. Bapak Ibu hadirin pemirsa Kompas TV. Persoalan pengangguran menjadi permasalahan utama kesejahteraan masyarakat Kabupaten Serang. Yang pertama, tingkat pengangguran terbuka. TPT Kabupaten Serang selama tahun 2017 sampai tahun 2019 selalu double digit, yaitu 10-12% di atas kabupaten kota lainnya. Sehingga Kabupaten Serang merupakan penyumbang persentase pengangguran terbesar di Provinsi Banten. Bahkan ketika pandemi COVID-19, Kabupaten Serang semakin meningkat jumlah penganggurannya. Yang kedua, permasalahan pengangguran di Kabupaten Serang dipengaruhi maraknya mafia tenaga kerja, rekrutmen tenaga kerja yang tertutup, dan syarat nepotisme seperti harus ada orang dalam dan banyaknya tenaga kerja asing yang non-skill yang bekerja di Kabupaten Serang, seperti di Bojonegara tempat saya tinggal. Yang ketiga, belum adanya intervensi pemerintah daerah untuk mendorong tumbuh kembangnya industri ekonomi kreatif di Kabupaten Serang. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya Haji Nasrul Ulum dan saya Haji Eki Baihaqi mencalonkan diri sebagai calon Bupati Kabupaten Serang dan juga calon Wakil Bupati Kabupaten Serang. Dengan visi kami, kerja jujur, kerja cerdas, dan kerja tuntas mewujudkan masyarakat Kabupaten Serang sejahtera. Ya, baik, terima kasih. Misi kami berkaitan dengan persoalan pengangguran dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Serang, yaitu dengan menciptakan akses kesempatan kerja bagi masyarakat Kabupaten Serang secara terbuka dan juga profesional melalui sistem rekrutmen dan penerimaan karyawan perusahaan secara daring berbasis aplikasi Pasar Lamaran Kerja Serang seperti jobstreet.id. Maka kita perlu membangun infrastruktur kebijakannya. Pertama, kita harus menyiapkan peraturan daerah tentang perlindungan tenaga kerja lokal. Selanjutnya, kita juga akan membangun komunikasi dengan pihak perusahaan dan juga membangun MOU antar Pemda Kabupaten Serang dengan pihak swasta dalam hal rekrutmen tenaga kerja berbasis aplikasi. Selanjutnya, kita juga akan menyiapkan data pintar pemetaan pasar kerja berbasis kompetensi. Insya Allah kami yakin dengan program aplikasi Pasar Lamaran Kerja Masyarakat Kabupaten Serang akan jauh lebih mudah dalam mendapatkan pekerjaan secara gratis tanpa pungutan liar dan calo-calo tenaga kerja. Malu dong, Kabupaten Serang banyak industri tapi penganggurannya tinggi. Saatnya Kabupaten Serang lepas dari predikat penyumbang pengangguran tinggi di Provinsi Banten. Muda adalah kekuatan. Nasrul Eki, siap. Terima kasih. Baik, terima kasih paslon nomor urut 2. Ya, nah kita berikan aplaus untuk paslon nomor urut 2. Berikutnya kita akan simak visi misi dari paslon nomor urut 1. Waktu Anda 3 menit, dimulai dari saat Anda mulai berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para penyelenggara KPU, Bawaslu,
dan pemirsa Kompas TV dimanapun berada. Masyarakat Kabupaten Serang yang kami cintai dan kami banggakan. Pilihan tema debat kali ini sangat luar biasa untuk menguji kompetensi, kapasitas, dan kualitas calon kepala daerah Kabupaten Serang yang akan dipilih. Pilkada bukan ajang coba-coba atau mengadu nasib, karena pemimpin daerah wajib memiliki strategi dalam membangun daerahnya. Dan suatu hal yang harus juga dimiliki adalah pengalaman yang teruji dalam pengabdian, wawasan yang handal dalam merangkum segala aspek kebutuhan masyarakat, serta relasi yang luas bagi terbukanya partisipasi dalam meraih cita-cita kesejahteraan. Strategi mendasar bagi kami adalah menentukan skala prioritas dalam menjalankan program pemerintahan daerah, guna terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Dalam bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi, dan hadirnya birokrasi yang bersih, berintegritas, dan profesional dalam melayani kebutuhan dasar masyarakat. Ini semua kami buktikan bukan hanya sekedar membangun prasarana dasar, tapi kami berinvestasi sumber daya manusia dalam bentuk pengembangan program di bidang pendidikan di berbagai tingkatan dalam kuantitas dan kualitas lulusan, serta di bidang kesehatan dan pengembangan kehidupan beragama. Keberhasilan pembangunan yang kami lakukan terukur, efektif, dan efisien, dibuktikan dengan diraihnya predikat sistem akuntabilitas kinerja pemerintahan atau SAKIP dengan klasifikasi A, atau dengan kata lain program yang memberikan dampak positif kepada masyarakat dari Kementerian PAN-RB sebagai penghargaan tinggi dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan, serta mendapat predikat opini WTP dari BPK RI berturut-turut selama kami menjabat. Hadirnya beberapa proyek strategis nasional di Kabupaten Serang, diantaranya Bendungan Sindang Heula, Jalan Tol Serang Panimbang, wisata religi Tanara, dan revitalisasi Sungai Cujung Lama, serta berbagai program bantuan pesantren dan bantuan sosial lainnya, membuktikan bahwa kami telah mampu menerapkan strategi dalam membangun komunikasi dan sinergi dengan pemerintah pusat dan DPR RI. Masyarakat Kabupaten Serang yang kami cintai, kita semua sedang merasakan kemajuan pembangunan. Mari kita pertahankan dan harus kita lanjutkan, menuntaskan pembangunan yang tersisa 1 periode lagi. Insya Allah kita bersatu, Kabupaten Serang maju. Bersama Tatu Panji, memberi bukti bukan janji. Coblos nomor 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih ada 10 detik, waktu Anda sudah cukup? Baik, terima kasih. Kita berikan aplaus untuk paslon nomor urut 1. Dan hadirin, semua pasangan calon sudah memaparkan visi dan misinya. Maka dari itu debat publik pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang akan kembali lagi dengan penajaman visi misi dari pasangan calon. Tetap bersama kami di debat publik pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang tahun 2020. Hadirin, sebanyak 5 pertanyaan berbeda sudah disiapkan oleh tim penyusun materi dan akan dipilih secara acak oleh pasangan calon melalui pengundian. Nah, setiap paslon diberikan waktu 2 menit untuk menjawab pertanyaan yang mereka pilih. Kemudian paslon lainnya akan diberikan waktu 1,5 menit untuk menanggapi jawaban tersebut. Kesempatan pertama untuk mengambil pengundian diberikan kepada pasangan calon nomor urut 1. Kami persilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan membuka pilihan dari paslon nomor urut 1. Pilihannya adalah pertanyaan B. Saya akan mengambil amplop untuk pertanyaan B. Dan ini masih disegel oleh KPU Serang. Seperti Bapak Ibu lihat. Pertanyaan masih disegel, saya akan membuka pertanyaannya. Baik, saya akan membacakan satu kali pertanyaan yang sudah Bapak Ibu pilih. Pertanyaannya, seiring pesatnya perkembangan teknologi modern, kebutuhan untuk menghadirkan pemerintahan yang mengoptimalkan layanan berbasis elektronik atau e-government semakin menguat, baik oleh pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten kota.
Tujuan e-government adalah untuk meningkatkan efektivitas serta efisiensi, transparansi, kenyamanan, dan aksesibilitas dalam pelayanan publik. Sehubungan itu, apa saja program yang akan pasangan calon implementasikan dalam rangka memperkuat pelayanan publik melalui e-government di Kabupaten Serang? Waktu Anda untuk menjawab 2 menit dimulai pada saat Anda mulai berbicara. Terima kasih. Kami periode kemarin sudah menjalankan e-government karena ini suatu keharusan dalam pemerintahan sekarang ini. Masyarakat menuntut pemerintah pun semuanya serba praktis, serba cepat. Karena kita selaku pemerintahan pun harus melayani masyarakat bersaing dengan para swasta yang melayani semua serba cepat, semua serba tepat. Oleh sebab itu kami sudah melakukan e-government ini, yaitu mulai contohnya salah satunya dalam pengadaan barang dan jasa kami, itu sudah melalui e-procurement. Terus kemudian juga dalam perencanaan, dalam budgeting, dalam perencanaan, penganggaran, kemudian evaluasi kami pun menggunakan Simral, ya. Simral. Kemudian di Disdukcapil dalam pelayanan terhadap masyarakat pun kami menggunakan pelayanan online Adminduk. Kemudian di Dinkes juga pelayanan informasi kesehatan. Dan di Rumah Sakit Pemda ada anjungan pelayanan mandiri. Terus kemudian reservasi online dan yang lain. Kami bekerja sama juga dengan lembaga administrasi negara sehingga ada beberapa pelayanan, 54 inovasi yang berbasis online, tiap-tiap OPD dengan online, dan akhirnya kita mendapat penghargaan e-negara dari lembaga administrasi negara, inovasi lembaga administrasi negara. Itu adalah bagian daripada transparansi pelayanan secara online. Kemudian yang kedua juga, kami menyediakan dalam rangka transparansi, kita menyediakan juga yang namanya SIALIP, Sistem Informasi Aplikasi Layanan Informasi Publik. Semua program, semua kegiatan bisa diakses dan itu ada di Play Store. Bisa lihat di Play Store SIALIP itu dan bisa diakses. Waktu Anda habis. Terima kasih paslon nomor urut 1. Kami berikan waktu untuk menanggapi dari paslon nomor urut 2 1,5 menit dimulai dari saat Anda mulai berbicara. Baik, terima kasih. Menurut kami, tata kelola pemerintahan e-government dengan pelayanan publiknya, yaitu mulai dari pedesaan. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, kuncinya adalah inovasi dan partisipasi. Bila mana kita ingin meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka itu harus dimulai dari tingkat desa, supaya pelayanan publik bisa dirasakan secara merata. Kami melihat ada beberapa persoalan, antaranya pelayanan publik di desa dan pemerintah Kabupaten Serang. Yang pertama, pelayanan administrasi desa dan pemerintah daerah belum terintegrasi dan terpadu. Yang kedua, pemerintah desa belum dimanfaatkan untuk kegiatan pendataan dan pembangunan. Yang ketiga, belum terbentuknya jaringan usaha di tingkat desa seperti BUMDes yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan berbasis secara strategis. Nasrul Eki memberi solusi. Kami akan membangun sistem informasi desa berbasis internet, bisa disebut dengan desa digital, berubah website desa dan hotspot gratis di 326 desa yang terintegrasi dengan server Diskominfo Kabupaten Serang. Yang pertama, fungsi website desa adalah pelayanan administrasi. Yang kedua, website desa untuk pemasaran produk unggulan desa yang terkoneksi dengan e-mall UMKM Serang. Yang ketiga, website desa juga menjadi sumber inovasi di bidang pertanian, kelautan, dan pariwisata yang bisa diakses oleh penyuluh. Dan waktu Anda habis. Terima kasih atas tanggapannya paslon nomor urut 2. Kita akan melanjutkan kepada pertanyaan berikutnya. Untuk itu kami mengundang paslon nomor urut 2 untuk memilih atau mengambil nomor undian. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Saya akan membuka nomor undiannya. Dipilih adalah C. Baik, ini adalah pertanyaan C, juga masih disegel. Baik, saya akan membacakan pertanyaannya.
Indonesia telah berkomitmen untuk mencapai indikator-indikator sumber daya manusia termasuk dalam bidang kesehatan melalui kesepakatan-kesepakatan global seperti Millennium Development Goals atau MDGs dilanjutkan dengan Sustainable Development Goals atau SDGs 2015. Deklarasi Alma Ata tahun 1990-an atau A World Fit for Children atau WFC dan dalam upaya berkomitmen terhadap kesepakatan-kesepakatan terkait bidang kesehatan. Menurut pasangan calon, apa yang dianggap sebagai keluhan paling utama di masyarakat mengenai layanan kesehatan di Kabupaten Serang dan strategi apa yang akan dilakukan untuk mengatasinya? Waktu Anda menjawab 2 menit dimulai dari saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Menurut kami, pelayanan keluhan masyarakat terhadap kesehatan di Kabupaten Serang yaitu pelayanan dasarnya di Puskesmas sampai di rumah sakitnya. Dan itu semua berdampak pada indikator kesehatan masyarakat Kabupaten Serang yang tercermin dari angka harapan hidup. Angka harapan hidup Kabupaten Serang 64,22 tahun di tahun 2019. Ini jauh di bawah angka harapan hidup Provinsi Banten yaitu 69,64 tahun. Selisih 5 tahun antara Kabupaten Serang dengan Provinsi Banten. Menurut kami, Nasrul Eki memberi solusi. Kami akan meningkatkan angka harapan hidup Kabupaten Serang dengan yang pertama, akses kesehatan gratis untuk masyarakat yang tidak mampu, yang belum di-cover dengan BPJS, kita akan cover dengan Kartu Serang Sehat. Yang kedua, mendorong kemitraan klinik dan balai pengobatan dengan BPJS dan Kartu Serang Sehat. Yang ketiga, ambulans laut yang saat ini pernah disebut katanya sudah ada. Karena saya hidup di Bojonegara dekat dengan Pulau Panjang, saya tidak pernah melihat ambulan laut di situ. Maka dari itu kita akan mengadakan ambulan laut. Yang keempat, tunjangan gizi untuk ibu hamil selama proses kehamilan. Yang kelima, kami akan mendorong peningkatan status Puskesmas menjadi Puskesmas rawat inap dan RSUD khususnya menjadi RSUD unggulan. Sehingga masyarakat Kabupaten Serang mudah menikmati pelayanan kesehatan untuk masyarakatnya. Terima kasih. Mungkin ada tambahan? Ya, mungkin tambahan sedikit. Untuk Kartu Serang Sehat itu akan kita gunakan untuk masyarakat yang tidak mampu, yang belum tercover oleh BPJS untuk orang-orang yang kurang mampu. Jadi oleh sebab itu nanti masyarakat Kabupaten Serang yang belum tercover BPJS, siap-siap ke depan akan ada Kartu Serang Sehat dan itu akan melindungi masyarakat Kabupaten Serang yang belum tercover BPJS. Terima kasih. Terima kasih. Tepat pada saat waktunya habis. Baik, saya akan berikan kepada paslon nomor urut 1 untuk menanggapi. Waktu Anda 1,5 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Ya, terima kasih. Tadi yang disampaikan oleh Pak Nasrul mengenai angka harapan hidup, kami ada kenaikan. Dan di Kabupaten Serang, kenaikan angka harapan hidupnya tertinggi seprovinsi Banten. Kalau kami masih di urutan ke-6, memang kami punya PR dari awal, angka harapan hidupnya masih rendah. Jadi untuk mencapai kenaikan itu sudah sangat signifikan karena tertinggi seprovinsi Banten. Kemudian mengenai jaminan kesehatan untuk masyarakat, pemerintah pusat memberikan BPJS, PBI, kemudian provinsi pun begitu dan kabupaten pun. Tetapi karena ada pendataan yang juga masih masyarakat yang tidak mampu, belum punya kartu BPJS, kami menyiapkan anggaran, namanya Jamkesda. Jadi kami sudah siapkan. Bagi mereka yang masyarakat yang tidak mampu, kemudian tidak punya kartu BPJS, mereka silahkan dirawat di puskesmas atau di rumah sakit Pemda. Yang akan mengurus pembayarannya adalah Dinas Kesehatan, itu sudah kami siapkan. Kemudian puskesmas Kabupaten Serang di 29 kecamatan, ada 31 puskesmas. Kemudian ada rawat inap, 17 puskesmas rawat inap. Dan untuk rumah sakit kami adalah rumah sakit rujukan untuk 5 kabupaten kota yang tunjuk oleh Kementerian Kesehatan dan oleh Provinsi Banten. Rumah sakit Derajat Prawira Negara mendapat akreditasi paripurna. Dan untuk rekomendasi untuk mohon maaf, waktunya habis. Terima kasih paslon nomor urut 1. Berikutnya kita akan berikan kesempatan untuk mengambil nomor undian kembali kepada paslon nomor urut 1. Kami persilakan. Terima kasih. Saya akan buka undian yang diambil oleh paslon nomor urut 1.
Pertanyaan E. Saya akan mengambil amplop untuk pertanyaan E. Dan ini juga masih disegel untuk pertanyaannya. Saya akan membacakan pertanyaan sekali lagi. UMKM menjadi salah satu sektor yang dipandang potensial dalam upaya menstabilkan perekonomian masyarakat terlebih di tengah keterpurukan akibat pandemi COVID-19. Posisi penting UMKM ini mendorong Presiden Jokowi meluncurkan bantuan modal kerja untuk pelaku UMKM berupa BLT atau Banpres. Rilis BPS Provinsi Banten tahun 2018, UMKM di Serang berjumlah 26.909, jumlah terbanyak ketiga se-kabupaten kota di Banten. Keluhan pelaku UMKM selama ini selain modal usaha, persoalan utama yang dialami oleh para pelaku UMKM adalah pasar yang dapat menopang keberadaan UMKM untuk tetap bisa bertahan. Apabila pasangan calon terpilih, strategi dan kebijakan apa yang akan dilakukan untuk membantu pemasaran hasil-hasil produk UMKM di Kabupaten Serang dalam satu periode kepemimpinan ke depan? Waktu Anda menjawab 2 menit dimulai dari saat Anda mulai berbicara. Kita pahami bahwa UMKM adalah kartu pengaman dari keterbatasan lapangan kerja. Oleh karena itu kami dorong betul bagaimana kita bisa melahirkan UMKM yang dari sampai lini pedesaan. Persoalan UMKM adalah diantaranya pemasaran, masalah pemasaran dan kekurangan modal. Untuk kekurangan modal, kami sudah bekerja sama dengan Jamkrida dan BPR. Semua UMKM itu bisa mendapat bantuan modal tanpa kolateral dari BPR dan Jamkrida. Kemudian yang kedua, kami pun memberikan bantuan permodalan melalui Dinas Perdagangan dan Koperasi kepada UMKM. Kemarin kita sudah berikan bantuan 900 UMKM, masing-masing 1 juta rupiah, dan khusus untuk masalah COVID. Kemudian yang kedua, pemasaran. Kita pemasaran bekerja sama juga dengan sistem daring, bekerja sama dengan Tokopedia, bekerja sama dengan Bukalapak, dan kita pun membangun kerjasama dengan Indomaret. Sehingga setiap produk-produk UMKM bisa langsung dipajang, bisa dijual di minimarket Indomaret yang ada di wilayah Kabupaten Serang. Kemudian beberapa produk UMKM juga kami titipkan bekerja sama dengan PHRI, sehingga di tiap-tiap hotel ada outlet yang bisa menjual produk-produk UMKM, baik apakah itu kerajinan maupun makanan. Demikian juga pengembangan infrastruktur sampai di kedesaan, kita dorong sehingga kita akan hadirkan setiap tahun kita bisa melahirkan 12.000 UMKM di seluruh Kabupaten Serang dengan bantuan pembinaan, pelatihan, termasuk juga bantuan permodalan kepada UMKM itu. Terima kasih. Ada yang mau ditambahkan? Waktu Anda masih tersisa 5 detik. Baik, terima kasih paslon nomor urut 1. Untuk menanggapi, kami persilakan dari paslon nomor urut 2, waktu Anda 1,5 menit dimulai dari saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Pandemi COVID memang berdampak pada pelaku usaha, terutama masalah satunya adalah masalah UMKM. Kita yakini UMKM itu merupakan tulang punggung untuk perekonomian khususnya yang ada di daerah. Nah, Suleki memberi solusi. Kita akan mendorong tumbuh 1.000 wirausahawan baru per kecamatan. Karena sekarang banyak wirausahawan tapi tidak produktif. Makanya kita akan dorong 1.000 wirausahawan baru yang produktif. Sehingga yang lama kita akan jalankan kembali untuk diproduktifkan. Selanjutnya kita akan memberi akses bantuan modal usaha kepada UMKM. Dan juga kami akan membuatkan UMKM Center untuk pembinaan dan pendampingan wirausahawan dan akses kemitraan permodalan, penyuluhan bisnis, supervisi, dan branding produk. Dan selanjutnya kami akan membangun email UMKM yang menjangkau pasar yang lebih luas lagi melalui transaksi e-commerce dan e-money. Dan yang terakhir kami akan mendorong bagi produk-produk unggulan untuk kita dorong didaftarkan ke HAKI sehingga produk kita akan lebih unggul dan bisa menguasai daerah di daerah-daerah lain. Intinya dalam UMKM itu ketika ada berbicara modal, SDM, terjadi produk, berbentuk produk, yang terkadang kurang diperhatikan adalah pasar, sehingga posisinya ketika sudah terjadi produk macet pelaku-pelaku UMKM, sehingga kita akan dorong pasar supaya masyarakat,
bisa menjual produknya melalui e-mall UMKM. Terima kasih. Baik, terima kasih paslon nomor urut 2. Kita lanjutkan untuk pertanyaan terakhir di segmen ini. Untuk itu kami atau saya persilahkan untuk paslon nomor urut 2 kembali mengambil nomor undian. Baik, terima kasih. Saya langsung buka nomor undian yang diambil oleh paslon nomor urut 2. Pertanyaan D. Masih disegel untuk pertanyaan D, saya akan buka. Mohon didengarkan pertanyaannya untuk paslon nomor urut 2. Berdasarkan data BPS Kabupaten Serang 2019, penduduk miskin di Kabupaten Serang berjumlah 61,54 ribu orang dan telah mengalami penurunan hingga di angka 2,92 jiwa dibandingkan angka kemiskinan tahun 2018. Upaya mengatasi kemiskinan tentu membutuhkan pemahaman yang utuh tentang karakteristik yang menjadi faktor penting lahirnya kemiskinan itu. Bagi pasangan calon, apa faktor utama yang dianggap paling berpengaruh terhadap terjadinya kemiskinan di Kabupaten Serang dan strategi apa yang akan dilakukan untuk mengatasinya? Waktu Anda menjawab 2 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Intinya ketika berbicara masalah kemiskinan, masyarakat Kabupaten Serang ini bisa nggak mengisi isi dompetnya? Kalau belum bisa mengisi isi dompetnya, tandanya kita masyarakat masih bisa berdampak kemiskinan. Sampai saat ini pengangguran di Kabupaten Serang itu tinggi posisinya sehingga sampai saat ini orang susah sekali untuk mengisi isi dompetnya. Oleh sebab itu kita ke depan akan skala prioritaskan terkait masalah pengangguran di Kabupaten Serang. Caranya bagaimana sih? Di Kabupaten Serang sampai saat ini kalau orang mau daftar ke wilayah industri itu nggak bisa gratis. Semuanya harus serba dibayar. Calo-calo tenaga kerja berkeliaran. Jadi posisinya masyarakat ketika mau berkompetisi itu nggak bisa. Karena siapa yang bayar, dia yang masuk. Jadi oleh sebab itu saya dan juga Kang Nasrul berpikir bagaimana pengangguran ini bisa selesai dengan cara yang sistem. Bukan posisinya sebatas dicomot, ditangkepin, bukan. Tapi kita akan membuat sistem dengan cara apa? Kita akan membuat aplikasi lapangan pekerjaan. Dengan aplikasi ini saya yakin masyarakat yang mau mendaftar cukup menggunakan aplikasi tersebut, tidak harus lagi bertemu dengan calo-calo tenaga kerja. Dan dapat dipastikan masyarakat ke depannya akan mendapatkan lapangan pekerjaan secara gratis tanpa harus lagi berhadapan dengan calo-calo tenaga kerja. Oleh sebab itu, kita berharap sekali program kita ini berjalan. Dan masyarakat juga sangat berharap program kita berjalan. Oleh sebab itu, doakan saja Kang Nasrul, saya tahun 2021 sampai 2026 menjadi Bupati dan Wakil Bupati Serang. Amin. Terima kasih. Baik, masih ada 5 detik, sudah cukup. Baik, terima kasih untuk paslon nomor urut 2. Kami berikan waktu untuk menanggapi. Bagi paslon nomor urut 1, 1,5 menit mulai dari saat Anda berbicara. Terima kasih. Tadi disampaikan bahwa pengangguran di Kabupaten Serang masih tertinggi. Tapi coba lihat dari 2016 ketika kami menjabat sampai 2019 kami sudah berhasil menurunkan tingkat pengangguran sampai 4%. Dan ini menurut data dari BPS ini penurunan yang luar biasa tinggi. Pengangguran yang diturunkan oleh kami selama 2016 sampai 2019. Kemudian untuk persoalan pencalonan, kita tidak bisa terpaku terus ke persoalan itu. Kita harus menyiapkan anak-anak kita, anak-anak Kabupaten Serang dengan diberi keahlian dan itu diberi pelatihan oleh dinas-dinas terkait, tidak hanya oleh Dinas Tenaga Kerja. Terkait dengan potensi-potensi yang ada di Kabupaten Serang, mereka diberi pelatihan. Selain mereka tertuju ke industri untuk menjadi buruh, mereka juga harus dibukakan lapangan-lapangan pekerjaan dan itu kami lakukan. Mereka dibentuk UMKM, kelompok-kelompok usaha, ada KUBE dari pemerintah pusat, banyak sekali program untuk mereka. Kemudian masyarakat Kabupaten Serang hanya tinggal maunya. Dan persoalan pengangguran pun itu tidak bisa langsung apple to apple, berbanding lurus karena cara menghitung pengangguran itu menurut data BPS adalah bukan hanya masyarakat Kabupaten Serang yang berKTP Kabupaten Serang,
tetapi masyarakat yang tinggal di Kabupaten Serang datang ke Kabupaten Serang dan mereka sudah tinggal lebih dari 6 bulan Kabupaten Serang dan belum mendapatkan pekerjaan, itu termasuk pengangguran. Jadi bukan hanya masyarakat Waktu Anda Kabupaten habis. Serang yang berKTP Terima Kabupaten kasih Serang. untuk pasangan calon nomor urut 1. Dan kita berikan aplaus kepada seluruh pasangan calon. Hadirin dan pemirsa, sesaat lagi kita akan kembali dengan pendalaman lebih jauh dari tim penyusun materi. Tetaplah bersama kami di debat publik pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang tahun 2020. Masih di debat publik pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang 2020. Hadirin dan pemirsa di seluruh tanah air, pada segmen ini pasangan calon masih akan menjawab pertanyaan dari tim penyusun materi yang akan dipilih melalui pengundian. Setelah itu jawaban yang disampaikan akan ditanggapi oleh setiap paslon lainnya. Aturannya masih sama, durasi menjawab adalah 2 menit dan durasi untuk menanggapi adalah 1,5 menit. Nah, kesempatan pertama di segmen ini untuk mengambil nomor undian diberikan kepada paslon nomor urut 2. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Seperti Anda lihat, sudah ada 5 pertanyaan berikutnya yang sudah dipersiapkan di sini. Pertanyaan yang dipilih adalah yang E. Saya akan mengambil pertanyaan E yang juga masih disegel. Saya akan buka. Mohon memperhatikan, pertanyaannya akan saya bacakan. Kabupaten Serang adalah kabupaten yang berkarakter agraris dan maritim dengan potensi yang sangat besar. Potensinya akan sangat berkontribusi besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat bila dapat didayagunakan secara optimal dan inovatif. Menurut pasangan calon, inovasi apa yang akan diambil guna memajukan sektor pertanian dan kelautan di Kabupaten Serang, mengingat 2 sektor ini secara faktual memberikan sumbangan relatif besar terhadap angka kemiskinan? Waktu Anda menjawab 2 menit dimulai dari saat Anda berbicara. Ya, baik, terima kasih. Di Kabupaten Serang benar adanya. Tapi banyak potensi tersebut belum berdampak signifikan terhadap masyarakatnya. Potensi sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Serang merupakan wilayah kerja pembangunan 2 di Provinsi Banten yang tidak hanya memiliki potensi industri tetapi juga potensi sumber daya alam yang melimpah di bidang pertanian, kelautan, dan sektor pariwisata. Hanya saja belum bermanfaat dengan baik sehingga setiap sektor belum dikontribusikan secara signifikan terhadap laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Serang. Terbukti pada laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Serang. Pada tahun 2017-2018, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Serang pada posisi terakhir, terendah. Maka dari itu, kami akan melakukan penataan sektor-sektor strategis di bidang pertanian, kelautan, dan pariwisata dengan platform ekonomi Kabupaten Serang agrominawisata, yaitu menjadikan Kabupaten Serang sebagai daerah agropolitan, minapolitan, dan pariwisata. Kami akan kembangkan agrominawisata dengan yang pertama penataan kawasan agrominawisata, yang kedua kerjasama dengan perguruan tinggi untuk pengembangan agrominawisata, yang ketiga kemitraan strategis dengan pihak industri di bidang agrominawisata, yang keempat membangun agrominawisata digital sebagai wadah inovasi agrominawisata bersama dengan perguruan tinggi dan industri. Yang kelima, membuat sentra-sentra produk agrominawisata di desa dan gabungan desa dengan potensi yang sama serta melibatkan badan usaha milik desa. Kami meyakini bahwa pembangunan ekonomi kesejahteraan harus dimulai dari tingkat desa sehingga masyarakat desa menjadi sejahtera karena pertumbuhan ekonomi dan perputaran bisnis bertumpu pada ekonomi desa. Saya terima kasih. Terima kasih paslon nomor urut 2 atas jawabannya. Kami berikan waktu 1,5 menit untuk menanggapi kepada paslon nomor urut 1 dimulai dari saat Anda berbicara. Terima kasih. Mengenai laju ekonomi di pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Serang, saya rasa coba lihat pertumbuhannya. Jangan hanya lihat terendah-terendahnya terus. Lihat pertumbuhannya. Ada pertumbuhan di sana. Kemudian di Kabupaten Serang kita tahu potensinya punya pertanian, punya kelautan, di selatan, di barat,
kita Kabupaten Serang dijadikan lumbung padi Provinsi Banten dan kami surplus di Kabupaten Serang. Di utara ada kelautan, ada pertanian, itu sudah kami kembangkan. Bahkan di kelautan kami kembangkan yaitu rumput laut di Kotoni. Di sana para nelayannya sudah sampai bisa ekspor untuk di utara. Itu mengurangi tingkat kemiskinan tentunya. Kemudian juga di selatan. Untuk daerah perkebunan, misalnya contoh di Gunung Sari, di Mancak, mereka ada potensi di sana pohon melinjo. Di sana dibuat UMKM emping dan pengusaha emping ini sudah bisa ekspor. Jadi banyak sekali potensi yang di Kabupaten Serang sudah kita kembangkan. Termasuk juga untuk sektor pertanian dan perikanan, kita memberikan pelatihan bagi para petambak, kita berikan pelatihan juga bagi para peternak ikan payo. Terima kasih. Baik, pada waktunya habis. Terima kasih atas tanggapannya paslon nomor 1. Kita akan ke pengundian berikutnya. Untuk itu kami persilahkan paslon nomor 1 untuk mengambil nomor undian atau angka undian ini. Terima kasih. Saya akan buka. Pertanyaan yang dipilih adalah dari amplop A. Dari amplop A juga masih disegel. Saya akan buka. Mohon diperhatikan untuk pertanyaannya. Pandemi COVID-19 berdampak luas terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakat di Kabupaten Serang, terutama sektor ekonomi yang mengalami keterpurukan karena menurunnya investasi dan daya beli masyarakat. Dalam rangka memastikan kesejahteraan masyarakat tetap terlindungi, apabila pasangan calon terpilih untuk periode ke depan, program konkret apa yang akan ditawarkan untuk memulihkan sektor ekonomi yang terdampak pandemi COVID-19 di Kabupaten Serang? Waktu Anda menjawab 2 menit dimulai dari saat Anda berbicara. Terima kasih. Sektor ekonomi di Kabupaten Serang tentunya kita terbagi, ada daerah industri, kemudian ada juga daerah pariwisata, ada daerah pertanian, ada kelautan. Dan kami harus mengurus semuanya. Misalnya untuk wilayah industri, harus ada kebijakan-kebijakan yang bersifat relaksasi untuk para industri Kabupaten Serang. Karena mereka sekarang betul-betul sangat terpuruk. Kemudian juga untuk pariwisata, kita punya Anyer, punya Cinangka. Kita terus meningkatkan UMKM di sana. Kemudian membantu dunia usaha wisata di sana untuk membantu mempromosikan supaya bahwa Anyer aman, Cinangka Anyer aman. Terus kemudian pertanian, kelautan, tentunya kami terus memantau para petani, para nelayan, dan para UMKM yang bergerak dalam basis atau bidang pertanian atau nelayan. Terus kami beri pelatihan yang tadi seperti kita sampaikan, kemudian juga mereka diberi bantuan modal, terus kemudian mereka dibantu pemasaran, tidak kita lepaskan, kemudian sampai kemasan pun untuk UMKM kita perhatikan. Termasuk juga bantuan pembinaan kepada para UMKM, bantuan modal. Real, kami berikan bantuan kepada mereka, sudah kita berikan bantuan kemarin, saya katakan tadi 900 UMKM, masing-masing diberikan bantuan masing-masing 1 juta. Kemudian yang kedua, kita pun melaksanakan program-program yang sifatnya padat karya kepada mereka di lapangan yang membuat rumah tidak layak huni, kemudian membuat jaringan-jaringan irigasi, dipekerjakanlah mereka agar mereka mempunyai penghasilan. Kemudian juga yang berkaitan dengan pariwisata, kita adakan promosi-promosi wisata agar kehidupan pariwisata di wilayah Anyer, Cinangka dan sekitarnya itu sudah bisa hidup lagi. Tapi semua itu tidak lepas dari protokol kesehatan. Kami tetap jaga, kita tidak ingin ekonomi berkembang tapi memakan korban bagi masyarakat kami para pelaku usaha. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk jawabannya paslon nomor 1. Untuk menanggapi kami persilakan 1,5 menit kepada paslon nomor urut 2. Dimulai saat Anda berbicara. Ya baik, terima kasih. Tadi yang disebutkan paslon 01 memberikan bantuan untuk pelaku UMKM. Akan tetapi saya turun ke masyarakat dari mulai Serang Utara sampai Serang Selatan. Dari mulai Serang Barat sampai Serang Timur. Saya melihat keluh kesah pelaku UMKM yaitu kurangnya ada perhatian dari pemerintah. Bukan hanya harapan mereka bukan bantuan. Harapan mereka yaitu pemasaran untuk menjual produknya.
Nasrul Eki memberi solusi untuk produk tersebut. Kami akan membuat mall UMKM. Mall UMKM tersebut ke depannya kerjasama dengan BUMD dan perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Yang saat ini sudah jelas di waralaba di Kabupaten Serang sangat banyak. Akan tetapi masyarakat Kabupaten Serang hanya jadi konsumen, belum menjadi produsen. Harapan kami di waralaba tersebut masyarakat Kabupaten Serang bisa menjadi produsen, bukan hanya jadi konsumen. Sehingga adanya waralaba di Kabupaten Serang bisa manfaat untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Serang. Sehingga kesejahteraan masyarakat Kabupaten Serang insya Allah terjamin. Terima kasih. Mungkin ada tambahan? Ya baik, sedikit tambahan saja. Kita sebenarnya punya produk terbaik ada di daerah Ciruas, yaitu gerabah. Itu kualitasnya kualitas ekspor, tapi sampai saat ini gerabah di situ posisinya makin hari makin lama posisinya banyak yang gulung tikar. Itu yang kita sayangkan. Insya Allah ke depan tenang aja pengusaha gerabah semua akan kita bereskan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapannya paslon nomor 2. Kita akan beralih ke pengundian untuk pertanyaan berikutnya. Untuk itu kami persilakan paslon nomor 2 untuk mengambil pertanyaan atau undian selanjutnya. Baik, terima kasih. Saya akan membuka pilihan dari paslon nomor urut 2. Pertanyaan B. Amplop B masih disegel, saya akan buka segelnya dari KPU. Mohon diperhatikan pertanyaannya. Pendidikan adalah salah satu bidang yang sangat terkena dampak pandemi COVID-19. Pandemi mengubah sebagian besar cara pelaksanaan dan pelayanan pendidikan kita. Apabila pasangan calon terpilih di tengah situasi dunia yang berubah dan sedang berupaya memulihkan kondisinya, apa target 100 hari ke depan yang akan pasangan calon lakukan dalam mengembangkan tata kelola pendidikan di Kabupaten Serang guna memastikan terwujudnya sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi melalui pendidikan yang berkualitas? Waktu Anda menjawab 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Di masa pandemi COVID-19 ini, pendidikan di Kabupaten Serang bukan hanya menjadi pokok permasalahan, akan tetapi pendidikan Kabupaten Serang saat ini diadakan bukan tatap muka, tapi dengan cara daring. Pendekatan secara virtual bersama selama pandemi COVID-19, kami akan membangun sistem pelajaran daring melalui e-learning SD dan SMP yang terkoneksi dengan aplikasi digital seperti Google Meet dan Zoom untuk proses pembelajaran secara virtual. Yang kedua, kita akan membangun jaringan internet untuk desa-desa yang belum mendapatkan internet banyak di Kabupaten Serang desa-desa yang belum mendapatkan internet, sehingga kita akan membuat internet di masing-masing pedesaan. Yang ketiga yaitu memberi voucher paket data siswa SD dan SMP secara gratis untuk mendukung proses pembelajaran secara virtual. Mungkin itu, terima kasih. Mungkin ada tambahan dari... Ya, terkait masalah pendidikan ke depan, masyarakat Kabupaten Serang, jangan khawatir, kita sebagai pemerintah Kabupaten Serang, insya Allah akan memperhatikan bagi masyarakat-masyarakat yang susah mendapatkan jaringan. Tadi sudah disampaikan oleh Kang Haji Nasrul Ulum, ke depan kita akan memasang antena triangle. Apa tuh fungsinya? Bagi daerah-daerah yang tidak kedapatan sinyal, nanti kita akan sampaikan melalui menara triangle tersebut supaya daerah tersebut kebagian sinyal. Jadi adik-adik kita, anak-anak kita yang posisinya sekolah ada di rumah, kedepannya itu bisa menggunakan spot-spot tertentu yang ada di desa tersebut untuk melakukan pembelajaran di rumah. Insya Allah itu akan kami lakukan. Terima kasih. Baik, waktu Anda tersisa 6 detik, 5 detik. Cukup, terima kasih pasangan nomor urut 2. Pasangan nomor urut 1 dipersilakan untuk menanggapi 1,5 menit, waktu dimulai saat Anda berbicara. Sebetulnya apa yang disampaikan oleh teman kita dari pasangan nomor 2 itu sudah kami lakukan, Pak, sebetulnya. Karena kita tidak bisa menghindari pembelajaran, proses belajar mengajar dengan tatap muka suatu hal yang mungkin sementara harus kita hindari. Makanya pembelajaran dengan sistem daring itu sudah menjadi kebiasaan kita. Termasuk juga bantuan-bantuan kepada mereka, terutama di wilayah-wilayah yang blank. Kita siapkan juga di situ untuk jaringan-jaringan internetnya. Kemudian yang terpenting lagi juga di sini adalah
bagaimana metode pembelajaran agar efektif bisa terserap oleh anak didik, karena tidak semua masyarakat kita, anak-anak didik kita bisa memahami dalam penggunaan digital, penggunaan daring itu. Oleh itulah kepada para pendidik diberikan pelatihan-pelatihan agar mereka memberikan pelajaran itu agar mudah dicerna, agar mudah dipahami dan tidak terlalu bertele-tele. Itu sudah kami lakukan hal seperti itu. Kemudian juga bagi mereka yang kebetulan tidak punya kemampuan atau keterbatasan ekonomi masyarakat, kita berikan bantuan. Apakah melalui dalam kebijakan BOS atau kita berikan bantuan dalam bentuk subsidi kepada sekolah yang bersangkutan agar si murid itu bisa mengikuti pelajaran dengan sistem daring itu. Karena kementerian juga sudah memberikan dana BOS boleh digunakan untuk pembelajaran daring itu. Jadi kami sudah lakukan itu. Baik, waktu Anda habis. Terima kasih paslon nomor urut 1. Kita akan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Untuk itu kami mengundang paslon nomor urut 1 untuk kembali mengambil undian. Terima kasih. Saya akan buka undiannya. Pertanyaan dipilih adalah pertanyaan C. Saya akan buka amplop yang masih disegel untuk pertanyaan C. Perhatikan untuk pertanyaannya. Berdasarkan data Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Serang 2017, angka harapan hidup atau AHH di Kabupaten Serang masih terbilang rendah. Hal itu disebabkan oleh karena angka kematian ibu dan bayi masih dikategorikan tinggi di Kabupaten Serang. Masih tingginya persentase penolong persalinan bayi dengan jasa dukun dibanding dokter dan bidan diduga menjadi persoalan utama. Kematian ibu dan bayi ini masih terjadi. Apabila pasangan calon terpilih mengingat ketergantungan terhadap dukun persalinan terhitung tinggi, strategi kebijakan apa sajakah yang akan diambil guna memberikan pemahaman medis terhadap dukun persalinan bayi dan berapa target yang ditetapkan untuk mengurangi tingkat AKI dan AKB dalam satu periode kepemimpinan pasangan calon. Waktu Anda 2 menit dimulai saat Anda mulai berbicara. Terima kasih. Tadi betul yang disampaikan bahwa di Kabupaten Serang yang menjadi kendala aki-aki medis kami dari mulai puskesmas dan seluruh para kader untuk memberikan pemahaman kepada para ibu hamil bahwa kesehatan mereka ketika melahirkan itu harus diperhatikan. Kemudian juga yang tidak kalah penting yang menyebabkan aki-AKB yang telah kami selesaikan, aki-AKB tinggi yang telah kami selesaikan adalah fasilitas ketika ibu hamil itu dibawa ke fasilitas kesehatan. Misalnya kondisi jalan, memerlukan kondisi jalan yang baik. Dan kami telah membangun 93% di jalan Kabupaten Serang sudah dibeton semua. Kemudian fasilitas lain yaitu ambulan desa digunakan untuk membawa pasien supaya lebih cepat ke fasilitas kesehatan. Kemudian yang masih menjadi PR kami adalah memberi terus penyuluhan kepada ibu hamil karena persoalan ini adalah menyangkut persoalan kebiasaan hidup bersih dan sehat. Karena dari data yang ada, ibu hamil yang meninggal ketika melahirkan yaitu disebabkan oleh penyakit yang tidak menular. Nah ini pasti ada rangkaian yang dalam waktu yang lama. Misalnya mereka mengidap hipertensi, kemudian mengidap anemia, kemudian mengidap juga gula darah, ya diabetes. Nah ini adalah penyuluhan yang terus kami lakukan karena tentunya belum tidak bisa dilakukan dalam waktu pendek karena ini kebiasaan atau pola hidup bersih dan sehat dari masyarakat. Lingkungan yang tidak sehat juga menyumbang hal yang tidak sedikit. Oleh karena itulah makanya kita adakan perbaikan sanitasi lingkungan yang baik. Penyediaan air bersih termasuk juga air buangan, air kotor kita perbaiki. Baik, itu jawaban dari paslon nomor urut 1. Kami berikan waktu 1,5 menit bagi paslon nomor urut 2 untuk menanggapi dimulai dari saat Anda berbicara. Baik, terima kasih terkait masalah angka harapan hidup di Kabupaten Serang memang terbilang masih rendah dibandingkan dengan Provinsi Banten. Oleh sebab itu, kami mempunyai program ke depan untuk angka harapan hidup bisa lebih meningkat lagi. Kita akan memperhatikan
tunjangan gizi untuk ibu hamil selama proses kehamilan. Karena ini salah satunya ibu hamil merupakan bagaimana posisi angka harapan itu akan meningkat atau menurun. Selanjutnya kami pun di sini banyak kader-kader posyandu. Banyak kader posyandu itu belum dimaksimalkan. Oleh sebab itu kita ingin ke depan kader-kader posyandu itu dimaksimalkan, tapi juga kita perhatikan. Bukan berarti saja kita peras tenaganya, tapi juga akan kita perhatikan insentifnya sehingga kader-kader posyandu punya kewajiban untuk menjaga ibu-ibu yang sedang hamil yang ada di kampung dan desanya. Sehingga kader-kader posyandu itu juga bersemangat kalau kita berikan insentif yang cukup untuk masyarakat di kader-kader posyandu. Terima kasih. Baik, masih ada 5 detik waktu ada. Cukup ya. Baik, terima kasih paslon nomor urut 2. Hadirin, kita berikan aplaus kepada semua pasangan calon. Dan sesaat lagi kita akan kembali dengan debat antar calon wakil bupati. Tetaplah di debat publik pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Serang 2020. Kembali lagi di debat publik pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Serang tahun 2020. Hadirin dan pemirsa, dalam segmen ini, dalam waktu 1 menit, calon wakil bupati akan mengajukan pertanyaan kepada calon wakil bupati lainnya. Pertanyaan akan dijawab dengan durasi 2 menit. Setelah itu, kedua calon wakil bupati diberikan waktu untuk saling menanggapi selama 1 menit. Kesempatan pertama akan diberikan kepada calon wakil bupati nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Terima kasih. Selama masa kampanye kami memanfaatkan menyapa masyarakat sekaligus juga mengevaluasi program yang sudah kami lakukan selama periode pertama jabatan kami. Sekaligus kami menyerap aspirasi dan harapan masyarakat untuk program 5 tahun ke depan. Kami mendapatkan inspirasi terutama dari masyarakat Bojonegara dan masyarakat Pantai Utara Serang. Mereka ketakutan akan dampak bencana alam ke depan akibat eksploitasi alam yang luar biasa. Gunung-gunung dibongkar, laut diuruk, tambatan nelayan dieksploitasi, termasuk juga nelayan dan petani tambak Pantura akibat masifnya eksploitasi pasir laut dalam kurun waktu 2012-2015. Apa program orisinil dan langkah konkret dari paslon nomor 2 untuk pemulihan kerusakan lingkungan hidup yang terdampak akibat eksploitasi pasir laut di wilayah Serang Utara dan dampak atas eksploitasi alam di wilayah Bojonegara? Baik, 1 menit untuk bertanya sudah habis. Ya, kita berikan waktu untuk menjawab. Durasi Anda 2 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Baik, terima kasih Pak Panji pertanyaannya. Terkait masalah lingkungan, sejujurnya kita itu sekarang sudah tidak punya kewenangan untuk masalah lingkungan. Semua itu wilayah perizinan dan lingkungan itu AMDAL itu adanya di Provinsi Banten. Oleh sebab itu ketika kita posisinya menjadi bupati dan wakil bupati ke depan, insya Allah berbicara masalah perizinan segala macam itu adanya di wilayah provinsi. Namun saya pun sudah berkomunikasi dengan para nelayan, para petani rumput laut, bahwasanya kita bersepakat dengan mereka bahwa kalau masyarakat memang menolak adanya eksploitasi tersebut, kita dari Kabupaten Serang, dari pemerintah Kabupaten Serang akan menyampaikan kepada provinsi dan mengawal keinginan daripada masyarakat untuk masyarakat itu didengar daripada pemerintah yang ada di provinsi. Jadi insya Allah kalau berbicara masalah kewenangan itu bukan kewenangannya Kabupaten Serang, tapi berbicara masalah aspirasi selaku pemerintah Kabupaten Serang akan memfasilitasi masyarakatnya ke provinsi untuk didengar aspirasi masyarakat Kabupaten Serang. Jadi insya Allah itu yang akan kita lakukan. Berbicara masalah pengawasan segala macam, ya mungkin Pak Panji Butatu lebih hafal lah seperti apa. Jadi insya Allah kalau seandainya berbicara masalah pengawasan, kita juga akan awasi daerah-daerah yang bandel-bandel. Karena banyak juga industri di Kabupaten Serang yang masih bandel tapi belum ada tindakan apa-apa.
dari pemerintah Kabupaten Serang. Itu yang kita sayangkan. Ke depan, insya Allah kita pun akan melakukan yang terbaik untuk masyarakat Kabupaten Serang. Terima kasih. Baik, waktunya habis untuk paslon nomor 2. Kami berikan waktu 1 menit untuk menanggapi. Kami persilakan bagi calon wakil bupati nomor urut 1. Pertanyaan saya adalah, apa strategi yang harus kita lakukan untuk mengembalikan lingkungan yang memberikan daya dukung terhadap kehidupan? Nah, di sini adalah strategi yang kita lakukan. Kami sudah melakukan itu. Ketika provinsi menyusun perda tentang penataan zona pesisir dan pantai, kami, Ibu Tatu, langsung berkirim surat ke provinsi agar wilayah Serang Utara dikeluarkan dari area eksploitasi pasir laut pantai utara. Kenapa? Pengalaman kami kemarin, berapa ratus hektar perempang atau tambak-tambak masyarakat menjadi daratan akibat sedimentasi eksploitasi pasir laut. Berapa keluarga, berapa ribu keluarga nelayan yang kehilangan mata pencahariannya karena eksploitasi pasir laut, di mana laut menjadi butak. Nah, disinilah makanya kami menolak bahwa Serang harus terbebas dari eksploitasi pasir laut. Waktunya habis. Baik, itu tanggapan dari calon wakil bupati nomor urut 1. 1 menit untuk menanggapi oleh calon wakil bupati nomor urut 2, dimulai dari saat Anda berbicara. Iya, tadi sebenarnya pertanyaannya itu terkait masalah bagaimana tanggapan terkait masalah pasir laut dengan gunung yang dieksploitasi. Jadi ya tadi saya jawab seperti itu. Tapi kalau seandainya masalah strategi, saya pun akan menjawab yang sama. Strategi saya, kita akan berkoordinasi dengan provinsi. Jadi kewenangan ini bukan kewenangan kabupaten. Mau kayak gimana-gimana juga nggak kewenangan kabupaten. Tindakan itu adanya di provinsi. Kita mengawal aspirasi daripada masyarakat di Kabupaten Serang. Insya Allah saya ini sudah berkomunikasi dengan nelayan-nelayan di daerah Serang Utara. Dan juga petani-petani rumput laut. Jadi insya Allah aspirasinya kita udah dengar sekali. Dan insya Allah apa yang disampaikan oleh masyarakat Serang Utara akan saya lakukan pada saat menjadi wakil Bupati Serang. Terima kasih. Baik, waktunya masih tersisa, cukup. Baik, terima kasih untuk paslon atau calon wakil Bupati nomor urut 2. Kita masih dalam kesempatan saling bertanya oleh calon wakil bupati. Kesempatan berikutnya akan diberikan kepada calon wakil bupati nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit mengajukan pertanyaan dimulai pada saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada Serikat Buruh dan Serikat Pekerja atas masukan kepada kami. Dari 8 federasi, 6 federasi sudah ke paslon 2. Yaitu SPN, SPSI 1973, Gartex, KSBSI, FSPKEP, SMI, dan Cikoja. Pertanyaannya, Undang-Undang Ciptaker sudah disahkan pemerintah pusat, sedangkan kawan-kawan di Serikat Pekerja dan Serikat Buruh menolak untuk undang-undang tersebut. Indikatornya adalah buruh selalu melakukan unjuk rasa secara masif. Pertanyaannya, langkah konkret apa yang akan diambil oleh paslon 1 terkait hal tersebut? Satu sisi buruh menolak, satu sisi pemerintah pusat sudah mengesahkan Undang-Undang Ciptaker klaster ketenaga kerjaan. Bagaimana menurut tanggapan Pak Panji? Terima kasih. Baik, masih ada waktu cukup untuk pertanyaannya. Baik, kita akan reset lagi waktunya untuk menjawab. Waktu untuk menjawab 2 menit dipersilakan dan dimulai pada saat Anda mulai berbicara. Tentunya kami akan mendengar aspirasi dari buruh sendiri, Pak. Bagaimana para buruh, para pekerja itu mendapat upah yang layak untuk kehidupan mereka. Kalau seandainya memang Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law ini memberikan dampak negatif kepada buruh, tentunya aspirasi buruh itu akan kami sampaikan ke sana. Kami tidak dalam posisi menolak atau menyetujui. Kami hanya mendengar aspirasi buruh, keluhan-keluhan buruh itu seperti apa, akan kami sampaikan kepada pusat. Ini loh keluhan dari para buruh-buruh kami, kalau ini diberlakukan, ini akan berdampak buruk terhadap kehidupan para buruh di Kabupaten Serang. Nah, posisi kami adalah penyampai aspirasi para buruh kepada pusat. Keputusan tentunya ada di pusat, di DPR dan di pemerintah pusat tentunya.
Itu barangkali Pak, terima kasih. Masih ada waktu 1 menit, sudah cukup? Ya artinya sekali lagi bahwa aspirasi buruh itu akan kami dengar. Tadi disebutkan bahwa asosiasi buruh ada 6 asosiasi. Tapi yang mendukung nomor 2 itu kalau saya dengar loh ini itu DPC-nya atau pengurusnya. Tapi PUK-nya masih netral, artinya masih bisa terbawa ke sana kemari itu. Kalau DPC memang saya betul seperti itu. Kembali lagi pada konteks semula ya. Intinya bahwa apa yang menjadi aspirasi buruh dan kalau dirasa itu merugikan buruh sendiri akan kami sampaikan kepada pemerintah pusat. Intinya itu, kami tidak bisa menolak atau bisa menyetujui karena keputusan ini levelnya level undang-undang, levelnya DPR pusat dan pimpinan di Jakarta. Terima kasih. Baik, waktunya 6 detik tersisa. Baik, cukup. Terima kasih untuk jawabannya. Kita silakan untuk calon wakil bupati nomor urut 2 untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, kalau mendengarkan aspirasi, kebetulan ini aspirasi dari buruh nih Pak. Terkait Undang-Undang Ciptaker, kami bersinergi dengan kawan-kawan di Serikat Pekerja dan Serikat Buruh. Kami akan membuat perda terkait perlindungan tenaga kerja lokal. Per hari ini, Kabupaten Serang memang sudah memiliki perda ketenagakerjaan nomor 6 tahun 2019. Tapi perda tersebut keluar sebelum Undang-Undang Ciptaker Klaster Ketenagakerjaan disahkan. Perlu adanya revisi yang menyesuaikan dengan Undang-Undang Ciptaker. Apalagi mengenai perda tersebut banyak teman-teman buruh yang tidak mengetahui isinya apa. Bupati Serang merupakan ketua dari lembaga kerjasama tripartit. Tapi sampai saat ini laporan yang disampaikan perwakilan serikat kerja dan serikat buruh tidak pernah ada tindak lanjut dari Bupati Serang. Sehingga dapat kami simpulkan bahwa tidak ada terjalin komunikasi yang sinergis antara pemerintah Kabupaten Serang dengan serikat pekerja dan serikat buruh di Kabupaten Serang. Itu kata buruhnya. Terima kasih. Baik, tanggapan juga kami berikan kesempatan pada pasangan calon atau dari calon wakil bupati. Terima kasih. Sebetulnya tidak ada yang tertolak. Komunikasi kami dengan buruh itu kami buka Pak, kami buka. Jadi walaupun mungkin ada salah satu serikat pekerja yang tidak berkomunikasi, belum sempat berkomunikasi, itu boleh saja. Tapi secara umum setiap keluhan buruh itu kami menerima. Saya pribadi yang menerimanya Pak. Setiap buruh tidak pernah kami menolak. Aspirasinya selalu kami dengar. Aspirasinya mendengar. Kalau tadi ada perda, mungkin nanti kita akan menyesuaikan seperti apa itu Cipta Kerja sesudah mendapat, kan sekarang undang-undang itu sedang dalam proses judicial review ya. Ya, sekarang sedang dalam proses ini. Kalau seandainya nanti hasilnya ternyata berbeda, tentunya kami akan sesuaikan dengan hierarki perundang-undangan yang berlaku. Sementara sekarang perdanya mungkin belum bisa menyesuaikan atau mungkin tidak bisa menyesuaikan dengan apa hierarki yang sudah diputuskan di undang-undang Omnibus Law itu. Kami masih menunggu itu Pak. Waktu Anda habis. Terima kasih. Kita berikan aplaus kepada seluruh pasangan calon, khususnya para calon wakil bupati. Hadirin dan pemirsa, sesaat lagi kita akan kembali dan akan semakin menarik. Kita akan ikuti debat antar calon bupati. Masih bersama kami di debat publik pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Serang tahun 2020. Setelah jeda berikut ini. Masih bersama kami di debat publik pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Serang tahun 2020. Masih seperti segmen sebelumnya, tapi kali ini giliran calon bupati yang mengajukan pertanyaan kepada calon bupati lainnya. Waktu untuk bertanya 1 menit, waktu untuk menjawab 2 menit, lalu kemudian diberikan waktu untuk saling menanggapi masing-masing selama 1 menit. Calon bupati nomor urut 2 mendapatkan kesempatan pertama untuk bertanya. Waktu Anda untuk bertanya 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih untuk paslon 01. Sekolah SD dan SMP di masa pandemi saat ini dan tidak dilakukan secara tatap muka dan dilakukan secara daring. Masalahnya beberapa di desa di Kabupaten Serang seperti desa Cikedung, Kecamatan Mancak mengalami blind spot. Apa program paslon 01 untuk proses belajar SD dan SMP selama pandemi COVID-19, khususnya untuk desa-desa yang mengalami blind spot? Terima kasih. Itu saja, masih ada waktu? Cukup? Baik, kita lanjutkan dengan jawaban dari calon bupati nomor urut 1. Waktu Anda untuk menjawab 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Ya, terima kasih.
Jadi ketika pandemi COVID-19 ini memang menjadi persoalan buat siswa-siswi di Kabupaten Serang, terutama SD SMP yang menjadi kewenangan Pemda Kabupaten Serang. Luas wilayah Kabupaten Serang yang sangat luas, memang ada beberapa wilayah yang masih blank spot. Tetapi kami tidak kehabisan akal, tidak hanya tergantung terhadap sinyal yang ada. Kami di jajaran Dinas Pendidikan beserta para guru mendatangi para siswa, memberikan PR kepada mereka. Kemudian apa yang menjadi tugas mereka diperiksa oleh para gurunya. Jadi tidak hanya mengandalkan kondisi yang sekarang sedang ada. Misalnya selain sinyal, untuk di masyarakat Kabupaten Serang pun persoalan sarana prasarananya seperti misalnya handphone atau iPad atau laptop itu juga jadi persoalan. Jadi kami sudah mencarikan solusi persoalan itu. Jadi dengan Dinas Pendidikan, guru yang langsung dan mendatangi siswa di beberapa kecamatan yang menjadi kecamatan masih persoalan terkait dengan sinyal. Masih ada waktu untuk menjawab sekitar 48 detik atau sudah cukup? Sudah cukup ya. Baik, kalau begitu untuk menanggapi waktu diberikan 1 menit kepada calon bupati nomor urut 2. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Karena pandemi COVID-19 ini sangat berbahaya. Bukan menjadi isu daerah saja, menjadi isu global. Pendekatan belajar virtual selama pandemi COVID-19 itu sangat baik untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Serang. Yang pertama, membangun sistem belajar daring melalui e-learning SD dan SMP yang terkoneksi dengan aplikasi digital seperti Google Meet, Zoom untuk proses pembelajaran secara virtual. Yang kedua, membangun jaringan internet di masing-masing desa di 326 desa yang mengalami blind spot. Kita menggunakan triangle antena yang berfungsi sebagai stasiun penerima sinyal yang kemudian diteruskan melalui wifi di lokasi kampung-kampung, balai kampung, desa dan kantor kecamatan sehingga siswa SD dan SMP bisa memberikan manfaatnya untuk proses belajar virtual dan aktivitas lainnya. Yang ketiga, memberikan voucher paket data untuk SD dan SMP. Waktunya habis. Terima kasih. Kami berikan waktu kepada calon bupati nomor 1 menit untuk kembali menanggapi dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Tapi pada kenyataannya tidak semudah itu. Ya, tidak semudah itu. Kemarin kami lakukan tadi yang diberikan voucher itu di Dana Bos ada dan sudah berjalan. Yang tadi Pak Panji juga sudah sampaikan. Terus kemudian juga yang kami masih bisa upayakan untuk mendapatkan sinyal itu juga tidak hanya pemerintah Kabupaten Serang saja, TNI pun turun dan di beberapa titik itu memang ditempatkan. Tetapi ada yang memang jauh dari jangkauan. Nah, itu kami berikan solusi bahwa gurunya datang dan tentunya dengan tetap memakai protokol kesehatan. Itu yang kami lakukan. Masih ada waktu? Sudah cukup? Cukup. Baik. Terima kasih. Kita akan berikan kesempatan bertanya berikutnya kepada calon bupati nomor urut 1 untuk bertanya. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Seperti kita ketahui bahwa pemerintah pusat saat ini sedang melakukan pembangunan tol Serang Panimbang untuk tujuan pengembangan kawasan ekonomi khusus pariwisata Tanjung Lesung Pandeglang. Kabupaten Serang sebagai salah satu wilayah yang dilalui oleh ruas tol tersebut dan kemungkinan tahun depan akan selesai ruas tol Serang Rangkas Bitung. Yang ingin saya tanyakan kepada Pak Nasrul, bagaimana strategi Bapak ke depan agar Kabupaten Serang mendapatkan manfaat yang besar terkait pembangunan tol tersebut dan secara langsung juga akan membantu pemerintah pusat untuk mempercepat ruas tol tersebut layak secara finansial. Baik, terima kasih. Waktu sudah cukup? Cukup. Baik, kami persilakan untuk menjawab calon bupati nomor urut 2. Waktu Anda 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Ya, baik, terima kasih. Benar adanya tol Serang Panimbang akan segera rampung mulai sampai Rangkas ya, Serang sampai Rangkas. Dampak untuk masyarakat untuk peningkatan perekonomian untuk di masyarakat Kabupaten Serang yaitu sudah jelas. Kita tata sektor-sektor strategis yang ada di Kabupaten Serang. Sektor pertanian, kelautan atau pertanian atau perikanan dan pariwisata. Karena dengan adanya tol tersebut, pariwisata di Kabupaten Serang akan meningkat. Sehingga banyak di Kabupaten Serang saat ini pariwisata pesisir,
pariwisata pegunungan sampai pariwisata laut. Akan tetapi semua itu belum berdampak signifikan untuk perekonomian masyarakatnya. Sehingga masyarakat di Kabupaten Serang perekonomiannya masih, kita bisa melihat dari laju pertumbuhan ekonomi yang ada di Kabupaten Serang. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Serang masih terendah. Maka dari itu kita akan tingkatkan sektor-sektor strategisnya, sektor pertanian, kelautan atau perikanan, dan sektor pariwisata. Karena apa? Karena di jalur tol Serang Pandimbang itu salah satunya ada sektor pariwisata. Sehingga masyarakat Kabupaten Serang bisa menikmati dan bisa meningkatkan perekonomian di Kabupaten Serang. Terima kasih. Waktu Anda masih tersedia 40 detik. Sudah cukup? Baik. Berikutnya kita akan persilakan kepada calon bupati nomor urut 1 sebagai penanya untuk menanggapi jawaban. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Menurut saya apa yang disampaikan oleh Pak Nasrul nggak nyambung. Karena keuntungan yang kita didapat tadi Pak Nasrul menyampaikan bahwa kelautan, pariwisata, interchange itu ada di daerah pertanian Bapak, di Cikesal dan Tunjung Teja. Ya kelautan di mana? Jadi interchange 2 itu kebetulan adanya di Tunjung Teja dan di Cikesal, itu daerah pertanian. Dan tentunya kami akan meningkatkan pertanian di sana. Kabupaten Serang harus mengambil keuntungan dari atau integrasi dari interchange tersebut. Misalnya itu tujuannya ke daerah wisata di Pandeglang. Kita juga harus bisa menumbuhkan daerah wisata, misalnya agrowisata, karena 2 kecamatan itu adalah 2 kecamatan pertanian. Seperti itu. Jadi bukan kelautan, bukan daerah kelautan di sana. Tidak ada laut di 2 kecamatan itu, Pak. Seperti itu. Terima kasih. Jadi makanya pastikan berikan kepercayaan kepada kami untuk Anda habis. Kabupaten Serang. Terima kasih untuk calon bupati nomor urut 1. Anda dipersilakan menanggapi. Waktu Anda 1 menit. Calon bupati nomor urut 2 dimulai saat Anda berbicara. Ya, terima kasih. Berarti Ibu nggak menyimak jawaban saya. Berarti itu kenapa saya bilang masuk ke dalam kelautan juga, karena itu masuk dalam program yang bisa kita sebut agromina-wisata. Agropolitan berarti pertanian yang ada dalam sektor yang ada di interchange tersebut. Karena banyak pertanian di Kabupaten Serang belum tertata. Sehingga pas musim hujan irigasinya nggak terkoneksi dengan sungai-sungai. Pas musim hujan petani kebanjiran sawahnya dan bisa jadi gagal panen. Pas musim kering masyarakat petani susah untuk mendapatkan air karena tidak terkoneksi dengan irigasi-irigasi yang mengaliri sawahnya. Maka dari itu kami akan tata mulai dari sektor pertanian sampai sektor pariwisata, karena di interchange tersebut akan dampak signifikan untuk pariwisata, sehingga kita akan tingkatkan UMKM yang ada di Kabupaten Serang sehingga pariwisata berdampak signifikan untuk masyarakat. Terima kasih. Baik, terima kasih. Hadirin kita berikan aplaus untuk para calon bupati di Kabupaten Serang. Dan sesaat lagi kita akan kembali dengan kalimat penutup dari masing-masing pasangan calon. Tetaplah bersama kami di debat publik pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang 2020. Kembali lagi bersama kami di debat publik calon Bupati dan calon Wakil Bupati Kabupaten Serang 2020. Sebelum memasuki sesi akhir debat publik kali ini, kami akan hadirkan video profil Komisioner KPU Serang. Sebagai penyelenggara debat dari penyelenggaraan debat publik pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang tahun 2020. Berikut profil mereka. Profil Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang, Abidin Nasyar, Ketua KPU Kabupaten Serang, Divisi Keuangan dan Logistik. Zainal Mutin, Anggota KPU Kabupaten Serang, Divisi Program dan Data. Zainal Mutakin, Anggota KPU Kabupaten Serang, Divisi Hukum dan Pengawasan. Siti Maryam, Anggota KPU Kabupaten Serang, Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM. Idrus, Anggota KPU Kabupaten Serang, Divisi Teknis Penyelenggaraan. Hadirin dan pemirsa, kita sampai pada penghujung debat publik kali ini. Pada segmen ini, masing-masing pasangan calon akan memberikan pernyataan penutup selama 3 menit. Nah, kita akan mulai dari pasangan calon nomor urut 1 untuk menyampaikan pernyataan penutup.
Dan waktunya 3 menit dihitung pada saat Anda mulai berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Serang yang saya cintai dan saya banggakan. Kami sangat yakin 1,1 juta pemilih masyarakat Kabupaten Serang adalah pemilih yang cerdas. Masyarakat tahu dan merasakan bahwa pembangunan sedang berjalan dan butuh waktu untuk dilanjutkan. Sekarang, para petani dan nelayan mudah membawa hasil tani dan nelayannya. Para alim ulama bersyukur karena pengajiannya tidak terlambat jalan yang rusak. Semua bersyukur kegiatannya tidak terkendala karena warisan jalan buruk di masa yang lalu sudah 93% kami selesaikan dengan cara dibeton. Kemudian guru dan siswa SD SMP tidak khawatir lagi kelasnya akan ambruk. Ini juga warisan pemerintah sebelumnya, ruang kelas banyak yang rusak. Dan kami sudah selesaikan 90% ruang kelas sudah dibangun. Tidak ada lagi siswa SD dan SMP yang putus sekolah karena tersedia beasiswa untuk anak yang tidak mampu. Tidak ada lagi anak Kabupaten Serang yang cerdas menangis karena tidak bisa kuliah disebabkan orang tuanya tidak mampu. Tatu Panji sudah siapkan beasiswa untuk mereka. Ingin jadi dokter, ingin jadi sarjana akuntansi, ingin jadi ahli perpajakan, ingin jadi sarjana pariwisata, ingin jadi sarjana pertanian atau sarjana teknik. Silahkan tinggal memilih mau kuliah di perguruan tinggi negeri mana. Bahkan yang ingin jadi sarjana pendidik PAUD pun tinggal mendaftar. Masyarakat Kabupaten Serang yang kami cintai dan kami banggakan, ke depan kita harus berjuang keras untuk meraih kemakmuran dan kesejahteraan. Kita ciptakan terus lapangan pekerjaan dengan membentuk kelompok-kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Dengan diberikan bantuan modal, bantuan peralatan, dan pendampingan. Kemudian untuk pondok-pondok pesantren pun, madrasah pun, mendapat bantuan yang banyak sekali dari pemerintah pusat. Dibawa oleh para anggota DPR RI Dapil Banten II. Ini menunjukkan bahwa kami, saya beserta Pak Panji, bisa membangun komunikasi, relasi yang baik dengan pemerintah pusat dan tentunya dengan anggota DPR RI Dapil II. Kita harus semangat, pastikan kita bisa bila kita punya keinginan yang kuat. Bersama Tatu Panji, lanjutkan pembangunan 5 tahun ke depan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, bersama Tatu Panji, memberi bukti bukan janji, coblos nomor 1. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Waktu masih tersedia 6 detik. Sudah cukup untuk paslon nomor urut 1. Terima kasih untuk paslon nomor urut 1. Berikutnya pasangan calon nomor urut 2. Dipersilakan untuk menyampaikan pernyataan penutup. Waktu Anda 3 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, Kakang Teteh dulur sedanten, muda adalah kekuatan. Di situasi saat ini, pandemi COVID-19 menguji masyarakat Kabupaten Serang dalam bertahan hidup. Bantuan sembako menjadi primadona yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Namun sayangnya bantuan tersebut tidak merata dan tidak tepat sasaran. Siapapun bupatinya, bantuan sembako akan tetap ada karena bantuan dari pemerintah pusat. Susahnya masyarakat mencari kerja, menambah lagi beban hidup masyarakat Kabupaten Serang. Uang 10.000, 20.000, dan 50.000 menjadi ajang pembagian di kampung dan di desa. Kami mengajak kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Serang agar jangan tergiur dengan uang 10.000, 20.000, atau 50.000. Apakah cukup masyarakat Kabupaten Serang dengan uang tersebut untuk 5 tahun ke depan? Ayo pilih Nasrul Eki, kami akan bersungguh-sungguh dan memberi yang terbaik. Manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh maka berhasil. Bapak Ibu, Kakang Teteh dulur sedanten, Napik Klalen, dinten Rebu, tanggal 9 Desember, rawuh ning TPS. Pilih nomor kali. Nasrul Eki siap. Nasrul Eki mengajak untuk perubahan. Perubahan untuk nasib masyarakat Kabupaten Serang yang sampai saat ini masih menganggur karena tidak bisa mendapatkan pekerjaan secara gratis karena melalui calo-calo tenaga kerja dan pungutan liar. Perubahan untuk guru honorer yang diperas tenaganya tapi kurang mendapat perhatian dari pemerintah Kabupaten Serang. Dan yang pasti perubahan
untuk menjadikan masyarakat Kabupaten Serang yang sejahtera, tidak hanya sebatas kata-kata dan data, tapi juga dengan fakta. Bapak-bapak, ibu-ibu pemirsa Kompas TV khususnya yang ada di Kabupaten Serang. Debat terakhir ini semoga masyarakat dapat memilih mana pemimpin yang mengutamakan masyarakatnya dan mana pemimpin yang hanya mengutamakan pribadi dan kelompok-kelompoknya. Hai, kamu. Iya, kamu. Generasi milenial Kabupaten Serang. Buat kamu pelajar SMA, SMK, aliyah, perguruan tinggi maupun fresh graduate, jangan lupa pilih nomor 2. Saatnya generasi milenial pilih pasangan calon yang milenial. Siapa itu? Nasrul Eki pastinya. Nasrul Eki anti korupsi. Nasrul Eki anti dinasti. Nasrul Eki bersama rakyat masyarakat Kabupaten Serang. Menang. Emang boleh wong kuno kulur. Tong hilap dongkap KTPS hari Rabu tanggal 9 Desember tahun 2020, coblos nomor 2. Nasrul Eki siap. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk pasangan calon nomor urut 2. Waktunya habis untuk sekarang. Hadirin, kita berikan aplaus untuk seluruh pasangan calon yang sudah mengikuti debat pada malam hari ini. Sudah kita saksikan hadirin bagaimana seluruh pasangan calon menunjukkan kapasitas mereka. Dengan ide dan gagasan mereka untuk memajukan Kabupaten Serang untuk 5 tahun ke depan. Sampai di sini debat publik pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang 2020. Terima kasih kepada Anda yang sudah menyaksikan acara ini dan bagi Anda semua yang sudah hadir secara langsung dalam tempat atau di acara ini. Tanggal 9 Desember nanti jangan lupa datang ke TPS masing-masing untuk memberikan suara Anda. KPU Kabupaten Serang mengingatkan agar Anda membawa KTP atau membawa surat keterangan di hari pemilihan. Dan jangan lupa tetap jalankan protokol kesehatan saat memberikan suara di hari pemilihan. Jangan lupa pakai masker, jaga jarak, dan tetap mencuci tangan Anda. Terima kasih. Saya Timothy Marbun, selamat malam dan sampai jumpa.